Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Farid Adi Baskara dan di sini saya bersama dengan rekan saya, Pak Rengga Atmaja Mauludin dari kelompok 6. Di sini kami akan melakukan paper review dengan judul An Industry 4.0 Approach to Electric Vehicle. Nah, ini adalah paper dari International Journal of Computer Integrated Manufacturing. Tugas paper review ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Tatang Ahmad Taufik, MSc IPU. Jadi kendaraan listrik atau EV ini semakin dianggap sebagai solusi yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan dunia pada bahan bakar fosil serta untuk mengurangi emisi karbon yang berkontribusi pada perubahan iklim. Namun, tantangan utama seperti jarak tempuh yang terbatas dan lamanya waktu pengisian daya tetap menjadi kendala besar yang memperlambat adopsi teknologi ini secara luas. Fokus global saat ini adalah bagaimana mengatasi masalah energi dan dampak lingkungan di sektor-sektor dengan emisi tinggi, khususnya transportasi. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi industri 4.0 dapat mengatasi tantangan yang dihadapi oleh kendaraan listrik, terutama dalam hal performa baterai dan infrastruktur pengisian daya. Dengan pendekatan inovatif, kami berharap dapat menghadirkan solusi yang lebih efisien dan mendorong adopsi kendaraan listrik secara luas, khususnya di Indonesia menghadapi tantangan besar dalam transisi energi bersih. Kendaraan listrik dianggap sebagai teknologi yang sangat penting dalam upaya mengatasi perubahan iklim, terutama dengan mengurangi emisi CO2 dari transportasi darat, seperti yang ditunjukkan oleh data tahun 2018. Negara-negara seperti Jerman, Inggris, dan Prancis memimpin pasar adopsi EV di Eropa. Namun meskipun ada kemajuan ini, ketergantungan pada metode pengisian baterai konvensional yang memakan waktu menyebabkan range anxiety di kalangan pengguna, yang masih membatasi tingkat adopsi secara luas. Meskipun kendaraan listrik atau EV ini menjanjikan pengurangan emisi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil, terdapat beberapa tantangan implementasi yang menghambat adopsi secara luas. Pengisian daya EV tradisional memerlukan waktu yang lama, terkadang hingga beberapa jam, yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengemudi dan menimbulkan kecemasan tentang jarak tempuh. Selain itu, infrastruktur pengisian daya membutuhkan biaya besar untuk pembangunan dan pemeliharaannya, sementara penyebarannya masih jarang di banyak wilayah. Ketidakpastian waktu pengisian akibat kondisi baterai yang bervariasi juga memperumit pengalaman pengguna. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang tantangan-tantangan ini dan solusi berbasis teknologi industri 4.0 yang dapat mengatasi hambatan tersebut, mendorong adopsi EV secara luas dan efisien. Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam adopsi kendaraan elektrik, solusi inovatif diperlukan. Salah satu pendekatan yang diusulkan dalam jurnal ini adalah stasiun penggantian baterai sebagai alternatif dari pengisian daya tradisional, dan solusi ini melibatkan pertukaran baterai yang habis dengan baterai modular yang sudah terisi penuh, yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit, bukan beberapa jam. Dengan memanfaatkan stasiun pengisian daya yang ada, seperti di pom bensin, solusi ini menawarkan pendekatan yang lebih cepat dan efisien untuk mengurangi waktu tunggu pengisian sehingga mempercepat adopsi EV secara luas. Untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik, kerangka kerja penggantian baterai EV menjadi solusi praktis yang dapat mengatasi tantangan waktu pengisian yang lama. Dalam model ini, pengemudi dapat menukar baterai yang habis dengan baterai yang telah terisi penuh, sehingga secara signifikan mengurangi waktu tunggu. Kemudian penggunaan area yang ada seperti pom bensin dapat diadaptasi menjadi stasiun penggantian baterai, sehingga meminimalkan kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur baru dan memanfaatkan jaringan yang sudah ada. Selain itu, dengan integrasi IoT, kondisi baterai health dan status pengisian baterai dapat dipantau secara real-time, memungkinkan pemeliharaan prediktif dan penjadwalan penggantian yang lebih efisien. Jadi, teknologi dalam industri 4.0 ini memainkan peran penting dalam mendukung perkembangan kendaraan listrik dan penggantian baterai secara efisien. Melalui otomasi ini, kita dapat penggunaan robotik memungkinkan proses perakitan dan manufaktur yang lebih efisien. Kemudian IoT memfasilitasi pemantauan kondisi baterai secara real-time, mengirim data penting seperti kesehatan dan penggunaan baterai untuk meningkatkan pemeliharaan dan kinerja.
Kemudian ada sistem cyber physical system atau CPS menghubungkan infrastruktur fisik EV dengan jaringan digital, memastikan koordinasi yang lebih baik. Dan yang terakhir itu adalah cloud computing, memungkinkan analisis data secara real time dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, sehingga mendorong efisiensi operasional di seluruh sistem EV. Nah, dalam pengembangan kendaraan listrik, IoT atau Internet of Things ini memainkan peran penting ya dengan memfasilitasi pemantauan kondisi baterai dan pengendaraan secara real time. Sensor-sensor yang terpasang pada baterai dan mobil dapat mengukur metrik-metrik kunci seperti tegangan, suhu, dan status pengisian daya. Data ini kemudian dikirimkan secara langsung ke stasiun penggantian baterai untuk memastikan bahwa baterai selalu tersedia dan siap untuk diganti. Dan melalui integrasi IoT, pengoperasian kendaraan listrik menjadi lebih efisien dan dapat diandalkan, sekaligus meminimalkan waktu tunggu pengisian. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Bapak Rengga, silakan Bapak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya saya akan membacakan slide berikutnya mengenai kolaboratif robots atau disebut cobots. Di mana cobots ini memainkan peranan penting dalam mengotomatisasi proses penggantian baterai dengan memastikan presisi dan meminimalkan kesalahan manusia. Dan memastikan baterai diperlakukan dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan. Nah, cobots ini sendiri dirancang untuk bekerja secara aman berdampingan dengan operator manusia, yaitu misalnya melakukan tugas-tugas mekanik seperti melepas dan memasang baterai pada kendaraan EV. Lalu dengan otomatisasi tugas-tugas ini, Kobos ini dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan di stasiun penggantian baterai. Nah, kemampuan untuk Kobos ini sendiri dapat menangani aktivitas yang berulang, di mana dapat membantu optimalkan proses, mengurangi waktu henti, dan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Lalu untuk aditif manufacturing dan cybersecurity ini menjelaskan bahwa produksi suku cadang yang disesuaikan dengan desain baterai spesifik serta mempercepat proses pembuatan prototipe dengan biaya yang cukup rendah. Nah, di sisi lain, cybersecurity menjadi kunci dalam melindungi data yang dipertukarkan antara kendaraan, stasiun penggantian baterai, dan sistem cloud. Memastikan privasi dan keamanan seluruh operasi, kedua teknologi ini saling melengkapi untuk mendukung efisiensi dan keamanan dalam industri kendaraan listrik. Nah, untuk additive manufacturing, pertama adalah memungkinkan produksi suku cadang yang dibutuhkan untuk desain baterai, lalu memfasilitasi prototipe dan produksi komponen yang kompleks dengan biaya rendah sehingga meningkatkan efisiensi. Nah, tadi sudah jelaskan juga bahwa cybersecurity itu melindungi data antara kendaraan, stasiun penggantian baterai, dan sistem cloud. Lalu yang kita titik berat di sini adalah menjamin privasi dan keamanan operasional sehingga mencegah potensi ancaman, lalu menjaga integritas seluruh ekosistem teknologi kendaraan listrik. Teknologi ini bekerja sama untuk meningkatkan produksi dan mengurangi waktu henti, minimalkan kesalahan dalam proses pemeliharaan peralatan listrik. Lalu untuk AR dan cloud computing, ini adalah dua teknologi canggih yang semakin penting dalam mendukung industri kendaraan listrik. Pertama, AR atau Augmented Reality itu memberikan dukungan yang signifikan bagi teknisi selama proses perakitan dan pembongkaran komponen kendaraan listrik. Dengan bantuan holografis secara real time, teknisi ini dapat melihat panduan langkah demi langkah yang terproyeksi langsung dalam bentuk 4D di depan mereka yang bertujuan untuk meminimalkan kesalahan, mempercepat proses, dan meningkatkan keselamatan kerja. Teknologi ini juga memungkinkan teknisi untuk berinteraksi dengan model 3D dari suku cadang, membuat pemeliharaan dan penggantian komponen yang lebih efisien. Nah, untuk cloud computing, memungkinkan pemrosesan data secara real time yang sangat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data. Dengan adanya cloud, perusahaan dapat melakukan pemeliharaan prediktif berdasarkan analisis data yang dikumpulkan dari sensor kendaraan dari stasiun penggantian baterai. Ini tidak hanya membantu mendeteksi potensi kerusakan sebelum terjadi, juga memastikan efisiensi operasional secara keseluruhan. Mengadaptasi stasiun teknologi yang ada dengan teknologi robotik dan penyimpangan baterai memerlukan perubahan besar dalam infrastruktur dan memungkinkan beberapa tantangan terkait pemerintahan listrik yang ada puncak jam-jam tertentu. Nah, dengan IoT dalam stasiun penggantian baterai untuk kendaraan listrik,
Ini memungkinkan pemantauan real time terhadap tingkat daya baterai di seluruh stasiun penggantian. Jadi eh, stasiun itu harus selalu siap dengan baterai yang terisi penuh. Nah, selain juga ini menggunakan analitik prediktif di mana memprediksi waktu-waktu titik puncak penggunaan baterai sehingga bisa membantu setiap stasiun itu memastikan ketersediaan stok baterai yang cukup. Nah, untuk kolaboratif robotics for automation, proses penggantian ini sering menjadi tantangan, terutama dalam lingkungan yang memerlukan kecepatan dan ketepatan. Dengan menerapkan cobots, kita tidak hanya meningkatkan throughput stasiun kerja, tetapi juga memastikan bahwa setiap komponen yang ditangani dengan cermat ini dapat menangani komponen yang sangat halus sehingga mengurangi resiko kerusakan yang terjadi jika dilakukan secara manual. Nah, berikutnya tentang AR sendiri atau augmented reality. Keunggulan penggunaan AR inilah meningkatkan keselamatan dan efisiensi dalam proses kerja. Jadi, dengan panduan langkah demi langkah yang jelas, resiko kesalahan dapat diminimalisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Dan selain itu, sistemnya juga mengurangi waktu pelatihan bagi pekerja karena mereka dapat bekerja secara langsung di tempat kerja sambil mengikuti instruksi visual yang interaktif. Terhadap challenge di bidang infrastruktur, nah, upaya modernisasi stasiun pengisian bahan bakar integrasi teknologi baru ini menjadi langkah yang penting untuk meningkatkan efisiensi dan layanan. Nah, salah satu inovasi utama dalam hal ini adalah penerapan desain modular untuk sistem baterai yang memungkinkan kompatibilitas dengan berbagai merek dan model kendaraan. Nah, standarisasi desain baterai itu menjadi krusial karena tanpa adanya keseragaman, adaptasi stasiun penggantian ini akan terhambat sehingga mengurangi potensi manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, untuk mendukung implementasi sistem ini, infrastruktur yang ada perlu dirubah dengan menambahkan sistem robotik dan penyimpanan baterai. Nah, desain modular ini tidak hanya memberikan fleksibilitas, tetapi juga skalabilitas memungkinkan stasiun untuk menyesuaikan layanan berdasarkan permintaan lokal. Nah, di sini ada tantangan besar yang muncul terhadap kemungkinan lonjakan permintaan listrik pada jam-jam puncak atau peak hour-nya, di mana ini dapat membebani jaringan listrik lokal. Nah, karena itulah kolaborasi antara produsen dan penyedia infrastruktur itu sangat penting untuk menciptakan solusi yang tidak hanya efisien, tetapi juga berkelanjutan. Nah, dalam konteks modernisasi stasiun pengisian, ini kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan keselamatan juga menjadi faktor yang krusial juga dan tidak boleh diabaikan. Stasiun ini diwajibkan untuk mematuhi standar keselamatan yang ketat, terutama dalam pengolahan bahan berbahaya dan pencegahan overheating baterai. Nah, dengan meningkatkan penggunaan baterai dalam sistem penggantian, itu penting untuk memastikan bahwa proses ini dilakukan dengan aman dan efektif. Penanganan baterai yang aman selama proses penggantian itu dapat menghindari kecelakaan seperti kebakaran atau kebocoran bahan kimia dari baterai tersebut. Nah, penerapan protokol keselamatan yang ketat, pelatihan terhadap personel itu harus menjadi prioritas utama. Nah, selain itu juga penggunaan sistem pemantauan untuk mendeteksi potensi bahaya juga dapat meningkatkan keselamatan. Nah, jika regulasi ini dipenuhi, maka stasiun pengisian tidak hanya melindungi pekerja dan lingkungan, tetapi juga membangun kepercayaan di kalangan konsumen terhadap teknologi yang baru dikenalkan. Nah, dalam era kendaraan yang terus berkembang, desain baterai modular ini sebagai solusi inovatif yang menawarkan berbagai keuntungan signifikan. Nah, salah satunya adalah efisiensi waktu. Nah, di mana baterai modular ini dapat ditukar dalam hitungan menit, mengurangi ketidaknyamanan bagi pengemudi yang biasanya harus menunggu berjam-jam untuk pengisian. Nah, keuntungan ini juga sangat penting untuk mendorong adopsi kendaraan listrik di kalangan konsumen yang selama ini memang masih belum membuat orang tertarik gitu ya. Nah, selain itu juga sistem ini memberikan fleksibilitas tinggi karena mampu mendukung berbagai jenis kendaraan dan konfigurasi baterai. Ini solusi yang serbaguna di pasar EV gitu ya, yang sekarang sedang booming. Dengan memanfaatkan stasiun ini sebagai pusat penggantian, desain modular ini memungkinkan skala yang lebih cepat tanpa memerlukan infrastruktur baru yang cukup luas. Next. Oke, terakhir
Slide terakhir tentang conclusion. Nah, kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa teknologi industri 4.0 itu menawarkan solusi yang menjanjikan untuk tantangan yang dihadapi kendaraan listrik, terutama terkait waktu pengisian dan model jarak tempuh melalui penggantian baterai modular. Integrasi sistem baterai modular dan pemantauan IoT secara real time secara signifikan ini dapat meningkatkan efisiensi dan praktikalitas penggantian baterai di stasiun pengisian yang sudah ada. Temuan studi ini memberikan dasar yang kokoh untuk eksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana industri 4.0 dapat berkontribusi pada solusi transportasi yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 6, atas nama saya, Renggat Maja, dan Fahrizky Adi Baskara. Selanjutnya kami kembalikan ke moderator dan selamat sore.